mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Koordinator Prodi VKO yaitu Bapak Dr. Kunjung Asadi MPhis Aivo dan Bapak Rizky Sindra Jatnikanto MPD, dan juga pemateri kita yaitu Ibu Twindia Marciana SS. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dalam rangka pelatihan TP mahasiswa Prodi VKO Indonesia. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Sabdi saya bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terhormat Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa VKO, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita bisa dapat berkumpul dalam pelatihan dan tes TIP. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada para dosen, para panitia yang bertanggung jawab, dan para mahasiswa VKO yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa membawa bekal dan manfaat untuk kedepannya yang sangat berharga bagi kita semua. Cukup, tidak perlu panjang-panjang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kunjung Asadi SPD MPhis Aivo kepada beliau. Sebelum saya mulai, saya minta kita kasih applause dulu untuk Kak Safi. Kita biasakan kita punya res apa? Pet. VKO petnya itu apa? Passion, respect, makanya yang dipasang. Integrity, disiplin, excellence. Ya, jadi biasakan kalau ada seseorang yang melakukan kebaikan, kita harus apresiasi. Maju lagi, ulangi. Sedikit lagi. Betul. Bagaimana? Kita biasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen dan para mahasiswa-mahasiswa VKO, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya dapat berkumpul pada pagi yang sangat cerah ini di kegiatan pelatihan dan tes TIP. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada para dosen, kepada para panitia yang bertanggung jawab, dan sangat berterima kasih kepada kakak-kakak VKO yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pelatihan ini sangat menjadi awal bagi kita untuk menggali dan memperkuat dasar-dasar kepelatihan. Semoga dengan
adanya kegiatan ini bisa membawa manfaat dan menjadi pengalaman berharga bagi kita semua. VKU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Safri. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kunjung Masadi, SPD Envis AIFO. Kepada beliau saya persilakan. Baik, Hamidia. Hamidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai. VKU. Ya, kami hormati dan muliakan Ibu Twin, Bu Twin ya, jadi kembar. Bu Twin ini ternyata di kelas saya tahun 2003 ya. Kami sudah lama di Indonesia, alhamdulillah, tapi baru ketemu hari ini. Ya, Pak peserta yang sangat luar biasa mengawal adik-adik kita. Tetaplah tangguh bersama VKU peserta. Ya, kemudian adik-adik HMP, Mas Safri, ya, Mas Kesya dan kawan-kawan semua. Adik-adik HMP, saya sangat bangga kepada Anda. Ya, kita kasih applause untuk HMP VKU. Ya, saya sangat bangga dengan HMP VKU tahun ini karena HMP VKU betul-betul ada untuk mahasiswa VKU. Ya, betul-betul ada dan membumi, bukan eksklusif. Buktinya apa? Buktinya HMP VKU ngadain pelatihan AI. Dan dampaknya adalah minggu ini angkatan 2022 banyak yang ujian, betul ya? Itu banyak bantu. Dan hari ini kita tahu salah satu masalah dari mahasiswa UNESA, tepatnya bukan hanya VKU, UNESA adalah BEP. Dan HMP hadir di sini untuk memberikan solusi. Keren banget. 4 jempol adik-adik. Jadi tadi saya berbincang dengan Ibu Twin dan saya mendapatkan insight-insight baru yang saya tidak pernah tahu sebelumnya. Maka saya sampaikan ini kepada Anda karena itu fakta menarik berkaitan dengan TP. Ketahuilah fakta bahwa vokasi termasuk satu dari 2 fakultas dengan tingkat persentase keikutsertaan rendah untuk TP. 1. Yang lebih parahnya adalah karena ikutnya rendah, kelulusannya paling rendah. Itu fakta. Jadi kalah sama olahraga di FIKK. Kenapa begitu? Karena di FIKK mereka rutin mengadakan hal seperti ini. Betul ya Bu ya? Rutin. Jadi teknik itu aja kalah sama FIKK. Satu untuk TP-nya. Nah kalau kita diem akan makin banyak yang tidak lulus di FIKK. Makanya kita punya moto bergerak untuk berhasil. Kita nggak boleh diem. Nanti akan diajak dance sama Mbak Yuantika. Mana Mbak Yuantika? Ya, nanti akan diajak dance VKU Move. Ya, seperti itu. Karena kita biasakan, kita mulai dengan VKU Pray, kita berdoa, kemudian kita move. Ya, karena kita melahirkan kita harus gerak dan dilandasi dengan VKU Pride, Vision, Respect, Integrity, Disiplin, and Excellence. Itu yang akan membuat bahwa kita menjadi high performance di kerja. Gitu ya filosofinya. Nah,
Jadi ini fakta. Angkatan 2021 hanya satu yang lulus tepat waktu, yaitu Mbak Grensika. Dan alhamdulillah ini kakak-kakak kelas Anda angkatan 2021 mereka juga fight ya di belakang situ, fight untuk memperjuangkan nasibnya. Oke, terima kasih Anda sudah berada di jalan yang benar. Tetaplah ketat ya, jangan sampai keluar jalur ya. Momentumnya adalah ini. Jadi banyak kegagalan itu terjadi karena salah satunya sistem. Nah, di 2024 apakah Anda sudah TP dulu? Sudah ya. Jadi mungkin berita bagusnya di 2024 mereka semester awal udah TP ya, diwajibkan dalam mata kuliah bahasa Inggris ya. Oke, jadi alhamdulillah sudah dapat melakukan yang gratis, tapi saya yakin banyak yang belum lulus, gitu ya. Betul ya. Oleh sebab itu kita lakukan pelatihan hari ini sehingga harapannya nanti banyak yang lulus. Untuk mengantongi tiket Anda bisa judicial. Ibu Twin tadi juga menjelaskan bahwa di teknik dan di bahasa banyak yang tidak bisa lulus. Kenapa? Meskipun mereka sudah selesai semua TA-nya, kodaknya, HKI-nya, macam-macam, mereka belum TP, nggak bisa. Jadi percuma itu semua. Ya. Nah, maka kita adakan kegiatan hari ini yang nanti dipandu oleh Ibu Twin. Bagi yang tidak lulus hari ini, nanti kita akan adakan lagi 1 bulan lagi, ya, Mas Kesia, Mbak Diva, Pak Ketua, ya. Jadi nanti jangan khawatir, yang nanti nggak lulus, kami mohon di launching datanya ke Pak Sekta, Ibu, ya. Jadi nanti kita buka lagi, jadi nggak sampai kelamaan, ya. Hukum masih ada, ya. Jadi yang penting Anda harus semangat, jangan kena ya. Oke. Semua berarti di sini belum lulus TP ya? Belum ya? Belum. Berarti harus berdoa dulu Mbak Diva ya, pakai BKP. Oke. Melalui momentum ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Twin atas kesediaannya hadir di VKO. Kami mohon bimbingannya Bu, adik-adik kami dibimbing ke jalan yang benar agar bisa lulus TP ya. Nanti Pak Serta kalau ada yang tidak lulus kita segera buka lagi tahap 2 karena kita punya mimpi VKO lulus 3,5 tahun. Yang mau lulus 3,5 tahun angkat tangan yang tinggi. Yang yakin, ayo katakan sama-sama, aku bisa lulus 3 tahun setengah. Oke, siap? 3, 2, 1, keras. Aku bisa lulus 3 tahun setengah. Lagi. Satu kali lagi. Aku bisa lulus 3 tahun setengah. Oke, ya, kita akan bikin sejarah VKO, ya. Saya buktikan bahwa VKO hebat. Pak Sekta saksi. Tim konten ini luar biasa. VKO untuk tim websitenya itu peringkatnya di vokasi pertama kali adalah peringkat 10 dengan jumlah bibliometrik atau data itu hanya 5. Tetapi VKO kerja keras. Dari 5 dari user akhirnya menjadi 4.130 dan kita langsung nomor 2 di vokasi. Kita ngalahin tata boga, tata busana, teknik, macam-macam. Siapa bilang orang olahraga tidak bisa? Hebat. Ya, di mau mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oke. Kita akan menjadi from loser to be winner. Angkatan 2022, ingat ya, Anda kemarin dicap tidak cukup baik, tapi itu adalah masa lalu. Masa depan Anda masih suci. Pastikan 2022 Anda lulus 3 tahun setengah. Itu akan memberi inspirasi untuk adik-adik kelas. Bisa? Bisa angkatan 22? Bisa? Bisa. Oke. Kasih pos untuk semangatnya.
mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan Boost Your TMP, Boost Your Future yang diselenggarakan oleh HMK VKU tahun 2025 dinyatakan resmi dibuka. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VKU. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu untuk bangsa Indonesia Raya dilanjutkan dengan masuk desa dan diakhiri dengan integral play untuk seluruh keluarga besar VKO agar setiap langkah kita semangat dalam berdakwah yang Maha Esa. Hadirin sekalian, dimohon untuk berdiri. Tuhanku yang Maha Esa, sumber segala daya, kami datang bersujud dalam hendak dan asa. Kami adalah VKU, anak bangsa yang mau maju, belajar berjuang, tak pernah jemu. Beri kami semangat dan passion menyala, agar cinta pada ini tak pernah sirna. Tanamkan respect dalam tingkah dan laku, saling menghargai tanpa sekat dan ragu. Izinkan integriti
Indonesia bergerak tak tinggal diam, melangkah pasti menuju mimpi dan harapan. VKO bergerak untuk berhasil. High performance menjadi gaya hidup yang stabil. Mohon jadikan kami champion hidup yang luas, bukan hanya menang, tapi jadi pribadi yang tulus dan ikhlas. Amin. Memasuki acara ini kita akan melaksanakan pelatihan TPP yang akan diserahkan sepenuhnya kepada pusat bahasa Indonesia. Kepada Bu kami persilakan untuk memilih. Good morning. Morning. Oke, let me introduce myself ya. Perkenalkan nama saya Twin, TWIN. Ya, you just can call me Miss Twin, or Ibu Twin juga boleh. Oke. Di sini saya tidak mau mengajari teman-teman, tetapi saya akan membantu kalian untuk mengerti TEP itu apa. Karena apa? Mustahil bin mustahil dengan 2 jam kalian bisa langsung excellent di TEP, ya. Tapi yang harus dipegang atau dalam kata-kata dapatnya di sini excellent dalam bahasa Inggris itu yang harus digarisi, ya. Nggak mungkin kalian dalam 2 jam belajar ini langsung tiba-tiba bahasa Inggrisnya langsung jadi wow, that's impossible. Saya bukan seorang ahli sulap dan sihir untuk itu ya. Tapi kalau kalian mau mengikuti dengan baik, at least kalian akan tahu bagaimana cara mengerjakan TEP sesuai kebutuhan kalian. That's important. Kalian butuhnya apa? Lulus kan? Ya sudah, itu aja targetnya. Nggak usah lari kemana-mana dulu, oke? Ada yang pernah ikut tes yang ada yang belum pernah ikut tes TEP? That's my first question. Jujur, nggak apa-apa, saya nggak akan marah. Ayo, teman-teman, ada yang pernah nggak ikut TEP? Mungkin dulu waktu maba, karena 1-2 alasan nggak datang. Ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah, minimal sudah. Jadi kalian minimal sudah tahu TEP itu apa. Ada yang tahu nggak TEP itu apa? Singkatannya benar, tapi TEP itu sendiri apa? Ada yang tahu? Karena apa? Kalian kalau tidak tahu, gimana kalian mau ikut tesnya? TEP itu apa? Mas? TEP itu tes bahasa Inggris, iya. Secara akademis, iya. Terdiri dari 3 model, iya. Bukan test of English proficiency, bukan. Test of English proficiency itu adalah singkatan dari TEP. Tapi TEP itu sendiri adalah tes akademik bahasa Inggris yang terdiri dari 3 model soal. Model soalnya itu berbentuk responsif, listening comprehension, structure and written expression, dan reading comprehension. Kalian perhatikan dari 3 kata itu. 2 model soal ada kata-kata comprehension. Ada yang tahu artinya comprehension? Ada yang tahu? Comprehension itu namanya paham. Dengan kata lain, kalau kalian mau mengerjakan dengan skor tertinggi, otomatis harus paham dulu untuk 2 model itu. Sedangkan yang structure and written expression tidak ada kata-kata comprehension. It means kalian tidak perlu paham selama mengerti polanya, hafal polanya, bisa mengerjakan. Dengan target berapa? Kalau untuk structure kalian bisa mengerti, paham polanya, pola ya, bukan arti ya. Kalian target untuk 500 masih bisa, maksimal 530 ya. Itu hanya mengandalkan ingat dan ngerti saja, bukan paham. Tetapi kalau untuk yang comprehension sama listening, baik itu listening
sama ini harus paham dulu baru bisa mencapai target tersebut. Tapi target kalian berapa? Berapa? Pertanyaan saya, untuk dapat 425 itu sebenarnya dalam pikiran kalian harus benar berapa sih? Benar berapa? Udah ngomong gak apa-apa, ada yang marah-marah di sini. 50 total. Listeningnya benar berapa? Ngomong aja gak apa-apa. Hah? 20 soal. Gak apa-apa kalau ngomong 20, ngomong 10, ngomong 40 gak apa-apa. Total soal listening berapa? Ini ditulis 50. Berarti kamu harus mengerjakan benar berapa? Kalau mau 425 berapa? Berapa? 50 soal. Berarti targetmu 670. Karena kamu mau 50 soal benar semua. Ya, targetmu 679. Berarti kalau target tinggi benar semua nggak ada yang salah, 679. Salah semua alias 0. Ya, berapa? 0. Tapi kalau benar satu saja, tahu berapa skornya? Berapa? Dari 3 total ini 140 soal benar satu nomor saja. Kalian tahu skor minimal berapa? 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 300. Berapa? Berapa mas? 320. Berapa? Ada yang tahu? Tebak aja, tebak-tebak. Saya nggak punya hadiah, tapi kalau nggak tebak dulu. Nggak ada hadiah nggak nanti yang bisa jawab. Berapa? Kalau kalian itu benar satu nomor saja dari 140, nilai kalian adalah 210. Satu nomor dari 140 soal. Benar semua 140, nilainya hanya 679. Nggak ada nilai 1000. Ya. Nah, sekarang nilai 425. Kira-kira kamu harus mengerjakan benar berapa? Itu yang harus tahu dulu supaya nanti ketika mengerjakan kalian satu tidak tertekan. Aku kudu ngerjakan KB, kudu bener KB. Aku duit all, aku kurang all. Tidak perlu itu semua. Jadi otak di kepala ini sudah nggak terngiang-ngiang harus benar semua harus tidak. Karena kalau tertekan seperti itu yang ada malah hilang semua nanti ya. Nggak akan bisa masuk. Gimana cara mengikat aku nggak apa? Apalagi aku biasanya pegang apa? Pegangnya barbel seluruh kayak gini gak nyambung. Nah, berapa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tebak aja. Nggak ada yang salah kok. 10, oke, ada lagi? 15, ada lagi? 16. Sebenarnya kebutuhan untuk nilai listening kalau mau 427, karena 425 tidak ada ya, nilai terendah terdekat dengan 425 dan 427, kalian hanya cukup benar 18 nomor dari 50 soal. Nah, ada separuh? Yang itu kok pangeran? Nah, 18 dari 50 kok angel? Susahnya dari mana? Karena kalian tidak tahu menerapkan cara yang tepat. Nah, itu masalahnya. Bukan karena kalian paham, tapi karena kalian tidak bisa menerapkan cara yang tepat. Struktur tebakan berapa? Berapa? 18 dari 40 soal. Reading berapa? Diskon mas, 23. Jadi kalau kamu bisa mengerjakan 18, 18, 23, kalian itu cukup sudah lulus. Ada separuh? Ya ada separuh semua. Orang separuh dari listening itu 25, separuh dari structure 20, separuh dari reading 25. Kalian nggak sampai separuh, alias cuma 40%. Sisanya diapain?
Berarti berapa teman? Ya, 20 kurang 5 berapa? 16. Oke, kita 30 soal ngawur. Anggaplah kalian tingkat kebenaran dari ngawur itu hanya 10%. Benar berapa? 3. 16 tambah 3 berapa? Cukup nggak untuk urusan kalian? Itu dengan kata lain, kalian tingkat keberuntungannya rendah sekali karena cuma 10%. Kalau kurang bismillah atau kurang berdoa ya, boleh. Ya, struktur sama ide salah. Jadi kenapa seperti itu? Coba kalian lihat tingkat level of difficulties-nya, tingkat kesulitannya. Pada ketiga model soal ini tingkat kesulitan paling rendah itu adalah 30%. Padahal kalian kebutuhan untuk mengerjakan berapa? 40%. Dengan kata lain hanya 10% yang kalian perlu mikir. Waktu pengerjaannya pun cukup. Now I'm going to divide for this meeting. Jenis soalnya itu ada apa? Ada 3 jenis untuk listening, dialog, dan selalu laki-laki dan perempuan. Bisa dialog gender kan? Sampai ini gak ada. Dan jadi takut suaranya berbeda nanti. Ada berapa? 30 soal. Dan itu selalu katakan bisa membedakan female and male voice. Longer dialogue part B itu ada 8 sampai dengan 10 soal. Selalu female dan male voice. Part C talk soalnya sisanya. Kalau misalnya di B8 maka diisi 12. Kalau di B9 maka diisi akan 11. Kalau di B10 maka diisi juga 10. Bedanya kalau di part C only one voice, male or female. Contohnya gimana sih? Karena berhubung saya tidak bisa berubah suara, saya kasih jeda. Hi John, what happened with your face? You look so exhausted. Ini orang cewek suara aslinya. Sekarang si John, saya nggak bisa pakai suara laki-laki. Ini John sekarang ngomong. Oh, really? I had a problem with my sleep last night. I couldn't even sleep for just a single minute. Nah, jadi ada 2 percakapan ini adalah model yang pertama. Setelah itu ada pertanyaan, what does the man mean? Nah, paling hafal ya kalian ya. Nah, tapi apakah perlu diperhatikan? Enggak. Mau what does the man mean, what does the woman mean, dan lain sebagainya, no problem, nggak usah perhatiin. Only fokus pada percakapan aja, ya. Yang longer dialog gimana? Sama, tetapi percakapannya agak panjang. Biasanya durasinya sekitar 1,5 sampai dengan maksimal 2,5 menit. For example, hi, do you have a note from Professor John? Oh, really? I don't have it. Do you get it? What happened? Yeah, he told me last night that we will have another kind of questionnaire for the next week. Oh, really? So, what we have to do? Do we have next group classes or something? No, we will go to visit somewhere. Seperti itu percakapannya sampai dengan 1,5 atau 2,5 menit. And followed with several questions. Diikuti beberapa pertanyaan. Jangan takut, nanti suaranya tidak seperti ini ketika soal tes ya. Suara orang asing asli, bukan suara saya. Suaranya nggak jelas. Oke. Kalau yang contoh gimana? Oke. Today we will have another lecture. For this lecture we are going to blah 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 blah. Only one question. Settingnya selalu kalau tidak information di lecture, kalau nggak gitu radio broadcast, TV broadcast, and so on. Diikuti oleh beberapa pertanyaan. Itu kalau model listening. Jenis pertanyaannya topik, detail information, conclusion, assumption, dan satu lagi adalah implication atau inference. Nggak usah dipikir itu ini hanya sekedar informasi saja. Jadi kalau kamu tanya TIP seperti apa, ya ini TIP, bukan tes TOEIC.
Proficiency. Strukturnya ada 25 menit, 40 soal yang dibagi menjadi 2. Nomor 1 sampai nomor 15 itu kalian cari jawaban benar. 16 sampai dengan 40 kalian cari jawaban yang salah. Jangan sampai nyari jawaban benar. Kalau kamu cari jawaban benar di nomor 16 sampai 40 ada 3 opsi benar. Ya salah semua nanti jatuh. Ya. Ingat 1 sampai 15 kalian cari benar, 16 sampai 40 cari yang salah. Ada 15 tipe grammar, tetapi dari 15 itu terbagi menjadi 2 jenis, 2 kelompok. Yang banyak muncul sama yang sedikit muncul. Bukannya sedikit muncul itu mereka ada muncul enggak, bukan. Tetapi jumlah nomor soalnya itu tidak banyak. Kalau tadi target pekerjaan struktur berapa? Oke, gampangnya gini, 20, 20, 20. Lebih gampang kan? 20 struktur, 20 listening, 20 reading. Itu paling gampang. Nah, tipe-tipe grammar atau jenis grammar yang paling banyak muncul itu ada 5. SEA itu dari subject verb agreement, tenses, parallelism atau parallel structure, komparatif, dan klausal. Dari 5 jenis grammar ini, kalian akan sudah bisa mengerjakan 20 sampai 23 soal. Kebutuhan kalian lebih atau kurang? Berlebihan. Jadi kalau yang less common, jadi yang munculnya cuma 1 atau 2 nomor, nggak perlu kalian terlalu pikirkan. Nek ngerti, kalau ngerti dan inget ya dijawab. Kalau nggak ngerti yang penting diisi. Jangan sampai kosong. Karena apa? Sama, level of difficulty-nya tingkatannya juga sama. Bedanya kalau di listening level of difficulty-nya tingkatan low itu ada di part A. Jadi 30% itu 15 soal kategori mudah itu semua ada di part A. Jadi separuh dari 30 soal part A itu mudah. Mudah listening itu kalau kalian tahu cara memilih soalnya. Sedangkan kalau yang di struktur tidak, dia tercampur. Jadi jangan berharap nomor 1 sampai nomor 15 gampang semua. Tidak. Nomor 1 sampai 15 kalian target pekerjaan hanya 6 sampai dengan 10 nomor. Jangan memaksakan mengerjakan 15-nya. Karena biasanya 5 soal ini kategorinya adalah susah. Jadi fokus hanya sekitar 6 sampai dengan 10 nomor. Ya. Di 16 sampai 40 sisanya nanti kita belajar sama-sama ya bagaimana cara mengenali tipe-tipe grammar itu yang penting. Nah ini yang saya utamakan sekarang adalah cara mengenali. Selalu diingat. Reading sama, waktu 55 menit, tipe soalnya ada 3, topik, detail, vocabulary, dan kalian harus ingat tingkatan low, medium sama high itu muncul di setiap teksnya. Ada 5 teks di reading. Kalau kalian punya target 20 nomor, berarti masing-masing teks mengerjakan berapa soal? Kalian targetnya 20 soal. Ada 5 teks. Jadi per teks kalian mengerjakan cuma berapa nomor? 4. Jadi kalian cukup mencari 4 tipe soal tiap teks yang benar-benar dianalisa. Apa saja? Topik, sentence, detail, eksplisit. Tahu eksplisit? Artinya eksplisit apa? Ada yang tahu? Eksplisit itu yang namanya tersurat, terlihat, terbaca. Jadi kan nggak perlu lagi pakai azas angen-angen, nggak perlu lagi menyimpulkan, cukup mencari aja dengan ketelitian ketemu jawabannya. Itu namanya eksplisit. Dan yang ketiga adalah reference. Reference itu mengacu pada pronoun. Nah ini strateginya. Overall sama. Ada 3 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama baca. Yang dibaca bukan soalnya, tapi justru malah opsi jawabannya.
dengan opsi yang sedikit, kalian akan bisa menganalisa modelnya. Ya, untuk di grammar kan bisa menebak kira-kira grammarnya jenis apa. Kalau di listening kan bisa menerapkan strategi yang mana. Kalau di reading kalian bisa mengira-ngira ini soal tipe apa. Apakah yang topik, apa yang detail, atau yang reference. Kedua, analisa pola. Jangan mengartikan, tidak boleh mentranslate, tapi ingat pola. Di setiap soal selalu ada pola. Mau soalnya dirubah kalimatnya kayak apapun, selama polanya itu kalian ingat, kalian akan tahu. Tapi kalau kalian tidak ingat pola, jangan berharap kalian bisa dapat nilai bagus. Ya. Yang ketiga, hati-hati ketika menyalin atau mengarsip. Biasakan, begitu sudah tahu jawaban langsung diurut-urut kalau offline, diarsip. Kalau online langsung diklik. Jangan diangan-angan, jangan dikasih tanda. Karena biasanya dikasih tanda itu nanti kalian tergoda membaca lagi, pinginnya ngartikan. Yang pertama. Yang kedua, salah mengarsip. Itu yang paling sering terjadi. Kalian tandanya di A, berhubung nanti waktu kurang 5 menit buku mengarsip. Begitu kalian buku mengarsip, yang ada apa? Yang harusnya A kalian arsip B, yang B harusnya kalian, atau kalau enggak yang nomor 31 harusnya A, kalian pilihannya yang nomor 29. Akhirnya salah arsip. Jadi kayak turun-turun atau naik-naik. Alhasil langsung pilihnya salah. Kedua, salah arsip masuk di mana? Penulisan kode soal. Tipe soal di pusat bahasa terbagi menjadi 3. Ada 2 tipe soal berbeda, ada 3 tipe soal berbeda, dan ada 4 tipe soal berbeda. 2 tipe soal itu bisa kode soalnya yang misalnya A sama B, ada A, B, C, ada A, B, C, D. Sekilas sama, tetapi kata-kata yang ada di dalamnya beda, atau opsi jawabannya yang dibolak-balik. Itu bisa terjadi. Jadi hati-hati di situ ya. Sekarang saya langsung masuk ke analisa soal per skill listening. Tadi saya bilang ada 2, A, B, dan C. Kenapa B dan C itu saya samakan? Karena mereka sama-sama ngomong panjang, ya, dan diikuti oleh beberapa pertanyaan. Jadi sama. Sekarang saya fokus di A karena target kalian mengerjakan yang 4A. Harus bisa yang 4A. 1, kalian nggak usah yang baca yang atas, baca yang cirinya. Ciri dari 4A itu adalah memiliki pola. Jadi ketika kalian lihat buku soal, kalian bisa buka kanal modelnya, pilih pola-polanya. Ada pola yang bisa kalian kerjakan, nggak perlu pakai mendengar. Ada pola yang harus dikerjakan dengan mendengar. Ya. Tapi kalau B dan C tidak bisa, tidak ada polanya. Soalnya sudah. Di sini perhatikan. 1, baca opsi jawaban. Fungsinya untuk apa? Kalian bisa mengerjakan dengan mendengar. Dengan kata seperti ini, kalau nggak didengar nggak bisa ketemu jawabannya. Itu yang berbasis mendengar. Itu bisa dilihat dari opsi jawabannya dulu. Ada yang dengan melihat kok nggak perlu mendengar, cukup tak analisa, kemungkinan jawaban 80% benar. Apakah ada seperti itu? Ada. Nah, coba kalian lihat di strategi. Di situ berbasis audio. Atau dengan kata lain wajib mendengar. Dengan kata lain, kalau menemukan pola soal ini, kalian tidak mendengar, kalian tidak akan bisa ketemu jawabannya. Di bawahnya adalah opsi dengan berbasis membaca. Dengan kata lain, kalau ketemu model ini tanpa mendengar pun jawaban kalian analisanya 80% itu kemungkinan besar benar. Ya. 1, untuk yang berbasis mendengar, dengarkan orang terakhir seperti tadi. John, what happened to your face? You look so exhausted. Orang pertama, nadanya pendek. John, what happened with your face? You look so exhausted. Agak cepat, tak usah direken, tidak usah diperhatikan. Tapi dengarkan orang kedua.
really, I just got a problem with my heart. And actually, I couldn't see for the whole night, even a pinch. Ya udah, itulah yang harus kalian dengarkan. Orang kedua, didengarkan terus diapakan? Kamu gak ngerti artinya, nggak usah diarti. Tapi dengarkan dan hindari kata yang kalian terdengar ditegaskan pengucapannya. Oh, really? I couldn't even sleep for a whole night. I couldn't even pinch my eyes. Oh, really? I had a problem with my sleep last night. I couldn't even pinch my eyes. Nah, kata yang ditegaskan apa? Whole night sama pinch my eyes. Kalau seandainya kalian di opsi jawaban ada kata-kata eyes, ada kata-kata night, atau yang tulisannya mirip-mirip dengan kata night, entah itu NIGHT atau KNIGHT, bacanya apa? Hampir sama kan? Nggak usah dipilih, karena itu justru adalah pengecoh atau distraksi. Dan biasanya justru kalian pilih itu kenapa jawaban kalian banyak salahnya daripada benar. Oke, tahu ya kesalahan pertama. Oke, sekarang ini I couldn't even sleep for the whole night. Kata-kata the whole night, whole berarti bisa jadi holy, ya kan? Tapi di sini ada kata-kata, cari sinonim dari kata atau frase yang ditegaskan. The whole night berarti sinonim dari kata the whole night itu apa? All night bisa, entire boleh, until morning, ya kan sama. I couldn't even sleep the whole night itu sama dengan nggak bisa tidur semalaman, sama dengan tidak bisa tidur sampai pagi kan? Ya, the whole night itu sama dengan until morning. Jawabannya nanti yang mana? Until morning. Itu yang dimaksud dengan sinonim. Sinonim tidak semuanya, tapi hanya kata yang kalian dengar ditekankan. Dan tidak semua kata yang ditekankan fokus pada kata benda, kata sifat, atau keterangan. Itu pasti terdengar. Karena meskipun kecepatannya seperti apa pasti ada. Oke. Sekarang untuk melihat dari opsi, tipe opsi mana sih yang kita perlu mendengar? Ya kan tadi sudah tahu cara pengerjaan melalui mendengarnya kan. Sekarang untuk mengenali iki soal dengar apa enggak. 1. Apabila ada 4 opsi di mana keempat-empatnya tidak ada kata yang diulang. The woman bla 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 bla. She bla 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 bla. The woman bla 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 bla. She bla bla bla. Yang sama hanya the woman sama she kan? Lainnya nggak ada yang sama. Maka itu berarti kalian harus mendengar. Tapi kalau ada 2 yang didengar, lihat. Apabila ada 2 opsi yang diulang, maka kalian cukup mendengar dan fokus pada 2 opsi sisanya. Jadi nggak perlu lihat 4 lagi, tapi cukup melihat 2 opsi. Dari 2 opsi kalian lihat yang tidak didengar, yaitu jawabannya. Contoh, dari opsi A, B, C, D, yang B sama A, B ada yang kata yang sama, udah kita coret ya. Jadi nggak usah C sama D. Tadi kalian mendengar ada kata-kata whole night. Ternyata di opsi C itu ada kata-kata night, tulisannya yang NIGHT. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. Perlu arti? Nggak perlu arti. Yang perlu apa itu berarti? Teliti. Yang ngapain kamu pahami? Kalau paham berarti kamu harus arti. Tapi kalau teliti, yang penting kamu hati-hati ketika mendengar dan membaca. Oke. 4 opsi dimulai dengan kata kerja. To get, to fix, to listen, to keep, listening, getting, fixing, keeping. Kata kerja kan?